Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah telah mengizinkan kita kembali untuk melanjutkan agenda kita, yaitu upgrading guru. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dari hari pertama sampai dengan hari ini, hari ketiga, betul-betul bisa membawa keberkahan bagi kita semua, dan itu bisa dirasakan oleh santri-santri kita. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya pada hari ini harus di sini yang mungkin kapasitasnya sangat berbeda dengan pemateri-pemateri beberapa hari yang lalu. Berbeda dari segi keilmuannya, berbeda dari segi pengalamannya, dan banyak hal-hal lain yang sangat berbeda. Dan perbedaan yang sangat mencolok adalah semuanya yang sebelumnya adalah laki-laki. Mungkin nanti kita akan memperkaya dengan sharing-sharing pengalaman kita semua dalam mengelola halaqah. Saya bukan berpengalaman mengelola halaqah, hanya mencoba saja menerapkan apa yang memang mungkin itu memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita. Sebelumnya kata-kata halaqah. Kata-kata ini adalah yang memang setiap hari kita keluarkan, kita dengungkan. Udah masuk halaqah? Jam berapa halaqah? Dan itu adalah memang keseharian kita. Dalam sehari halaqah di sini adalah 5 kali. Halaqah Quran 3 kali, halaqah ilmu yang lain 2 kali. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu halaqah. Kalau halaqah, kalau secara bahasanya, mungkin di sini ada ahli bahasa Arab ya. Halaqah lingkaran ya, lingkaran itu kalau secara istilahnya pengajian di mana orang-orang yang mengaji atau yang belajar ilmu itu duduk melingkar, dan itu memang sudah kita lakukan setiap hari. Mungkin bukan cuma dalam halaqah Quran, tapi juga dengan halaqah yang lain, apakah matematika, bahasa Indonesia itu. Dan ada istilah yang lain, halaqah itu adalah usrah. Usrah itu artinya kekeluargaan. Di dalam halaqah yang kita bentuk setiap hari, di dalam halaqah yang kita lakukan setiap hari, tujuannya salah satunya adalah, kalau istilah itu halaqah adalah usrah, bagaimana kondisi di dalam halaqah itu bisa membentuk suasana kekeluargaan. Namanya keluarga, kita semua punya keluarga, walaupun ada yang belum berkeluarga, tapi bagian dari keluarga. Kita bisa merasakan suasana dalam keluarga itu akan terjadi suasana yang saling sayang menyayangi, hormat menghormati. Tidak mungkin seorang anak akan membentak orang tuanya, marah-marah atau hal-hal yang lain. Begitu juga orang tua, dia akan walau bagaimanapun perilaku anaknya, dia akan tetap sayang. Jadi suasana usrah, suasana halaqah itu harus betul-betul hidup. Jadi ketika mungkin kita sekarang coba mengingat kembali bagaimana kondisi halaqah saya, apakah suasana kekeluargaan itu ada, atau
itu hanya menjadi rutinitas harian. Saya masuk, dengar, kemudian keluar. Jadi ini kita lihat dari segi istilahnya ya. Kemudian halaqah ini bukan hal yang baru, bukan terjadi di mataku, tapi ini sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana Rasulullah membina para sahabat pada awal-awal Islam. Itu dengan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Jadi dengan kelompok kecil, tapi subhanallah dari kelompok kecil ini itu akan membawa perkembangan yang luar biasa bagi perkembangan Islam. Kemudian pada periode berikutnya itu yang di Madinah, halaqah sudah bisa dilakukan di Masjid Nabawi. Kalau kita lihat keadaan yang terjadi di mataku ini, kondisi halaqah, kita kadang ada juga buat halaqah di kamar karena kondisi tempat yang terbatas. Kadang ada juga ustaz atau ustazah buat halaqah di taman, ada buat halaqah di koridor, dan yang sudah pasti kita membuat halaqah di masjid-masjid. Di Masjid Istiqomah dan di Masjid Al-Ulim. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu awal dari sejarah halaqah. Jangan nanti kita mungkin menganggap halaqah itu cuma ada di mataku saja, di pesantren lain nggak ada, dan kita menganggap ini hal yang baru. Kemudian selanjutnya kita melihat urgensi halaqah di mataku. Apa pentingnya halaqah di mataku? Itu yang pertama itu nyawa. Halaqah di mataku itu adalah ibaratnya nyawa. Kan kita bisa membayangkan hidup makhluk itu dikatakan hidup jika dia masih bernyawa. Mataku ini akan hidup jika hidupnya halaqah. Jika halaqahnya mati, berarti nggak ada lagi kehidupan di mataku ini. Jadi ini maksudnya ruang lingkupnya bukan halaqah Quran ya, bukan halaqah Quran saja. Halaqah yang lainnya. Karena kita melihat dari istilah tadi, Rasulullah memberikan ilmu apa saja, itu seperti yang kita lakukan. Jadi bagaimana halaqah yang ada di mataku ini betul-betul memang menjadi nyawa, sehingga kehidupan yang terlihat di mataku ini adalah kehidupan yang sangat bagus. Jadi ketika mungkin ada kadang-kadang mungkin kita dihinggapi perasaan malas masuk halaqah, atau merasa jenuh, atau merasa saya hanya ingin mengejar jam saja, tugas saya 3 jam 3 kali masuk halaqah. Berarti ibaratnya tubuh itu dia hidup, tapi kemana ya? Maksudnya kehidupannya enggak ini. Maksudnya walaupun masih bernyawa, cuman kurang berpengaruh gitu. Jadi kita jangan sampai nyawa mataku itu hilang sendiri dengan ruhnya itu tidak ada gitu. Kemudian yang kedua, kenapa pentingnya halaqah di mataku ini? Itu sebagai sarana pembentukan karakter iman. Sebagai sarana pembentukan karakter iman. Jadi ketika kita masuk halaqah, apapun yang kita ajarkan, apakah halaqah Quran, apakah halaqah ilmu yang lain, itu adalah sebagai sarana untuk pembentukan karakter keimanan dari santri. Bukan hanya kita menyampaikan ilmu-ilmu tertentu saja. Jadi bisa kita selipkan hal-hal yang membuat meningkatnya keimanan santri. Jadi sukses tidaknya kita dalam membentuk karakter iman ini itu berpengaruh di dalam halaqah. Mungkin kemarin kita semua mendengar materi Ustadz Daniel itu tentang bagaimana
kondisi di luar kelas itu harus lebih serius dibandingkan dengan kondisi di dalam halaqah, di dalam kelas. Karena di dalam kelas itu adalah mungkin proses penyampaian ilmu. Kalau tadi ini untuk menanamkan karakter iman, di sini kita menanamkan karakter iman, tapi aplikasinya adalah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Daniel, itu dalam keseharian. Dalam keseharian kita. Jadi kita semua di sini sebagai guru halaqah ya, bukan guru halaqah Quran ya, semua yang ada di sini adalah memegang halaqah. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk membentuk karakter keimanan anak-anak. Apakah mereka lagi makan, apakah mereka lagi antri mandi, apakah mereka sedang bercanda dengan kawan-kawannya, itu semua punya peranan kita. Bukan kita itu, saya sudah keluar halaqah, saya masuk kamar, itu adalah tugas dari pengasuhan. Sedangkan pengasuhan di sini yang ustazahnya 2 orang, ustaznya 2 orang, itu harus mengasuh 200 orang. Itu akan sangat kewalahan. Tapi bagaimana kita sama-sama, semua punya tanggung jawab yang sama dalam melihat bagaimana keseharian mereka. Walaupun itu kadang hal yang kecil, bagaimana cara mereka bercanda gitu. Dan ketika dalam sehari-hari kan mereka antri mandi gitu kan, antri mandi. Tiba-tiba kita mungkin menyelonong gitu kan, menyelonong langsung anak-anak udah antri dah lama gitu kan, kita langsung masuk gitu. Anak-anak udah antri makan, kita langsung gitu karena merasa kita adalah harus mungkin bisa, tapi harus dengan bahasa izin dulu atau seperti apa. Jadi hal-hal yang kecil. Kemudian yang ketiga, pentingnya halaqah di mataku itu, yang ketiga itu sebagai sarana membangun ukhuwah atau kebersamaan. Itu sesuai dengan istilah yang tadi. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana di halaqah itu betul-betul membangun ukhuwah, membangun kebersamaan. Sehingga mungkin kan ada hal nanti ustaz atau ustazah kadang sesekali buka puasa bareng gitu kan, atau rujak bareng, atau hal-hal yang lain. Jadi anak-anak itu merasa dekat dengan kita. Jangan ketika melihat kita ada langsung rasa kesel. Jadi mereka tidak senang dengan kita. Terutama mungkin kalau setoran kan, kalau setoran halaqah Quran, mereka tidak senang, belum siap. Ketika mungkin nanti kita marahin atau kita atau hal-hal yang lain membuat mereka tidak nyaman. Jadi kita harus membuat suasana, bukan juga kekeluargaan di sini kita setiap hari kita hari ini kita ngerujak ya, besok kita buat es krim ya. Maksudnya bukan seperti itu juga kekeluargaannya. Istilahnya kalau udah seperti itu nanti udah jadi kayak playgroup kan. Jadi bagaimana kita harus pandai melihat suasana. Kita harus pandai melihat suasana. Ada anak dia kayaknya dia menjaga jarak dengan kita. Itu ya mungkin karena Covid. Menjaga jarak dalam artian apakah dia segan, apakah dia takut, itu hanya bisa dilihat oleh seorang guru yang memang peka. Ya, bukan peka, peka. Dia melihat kenapa anak itu kayaknya dia nggak berani, mungkin apakah dia jarang setoran, apakah dia malas masuk halaqah, dia sering mengulur-ulur waktu. Jadi bagaimana kita bisa mendekatinya? Seperti bagaimana kita melihat kondisi anak kita. Mungkin teman-teman yang belum punya anak atau belum berkeluarga, coba merasakan aja, merasakan kita merasakan semua sekarang sudah merasakan diri jadi anak, ya kan? Kalau belum punya anak tapi sudah merasakan diri ini jadi anak itu. Jadi kita bisa merasakan perlakuan orang tua kita seperti apa itu. Kita jadi di sini membangun ukhuwah itu, membangun ukhuwah bukan dengan kita saja, tapi sesama halaqah, sesama anggota halaqah. Jadi ketika ada mungkin yang sakit atau ini, jadi ada rasa yang kita ciptakan ya, mereka peduli
peduli, ada kawannya belum masuk, apakah mengajak atau hal-hal yang lain yang memang dia membantu. Mungkin sering kita lihat ketika setoran hafalan ya, ada anak yang memang dia sulit menghafal. Nanti ada kawannya yang mungkin menyimak dulu sebelum disetorkan kepada kita, dia menyimak dulu hafalannya. Jadi nanti ketika setoran kembali, hafalannya akan lebih bagus. Selanjutnya kita masuk itu tentang cara mengelola halaqah. Itu bagaimana cara kita mengelola halaqah. Ustazah yang dirahmati Allah, ini adalah hal yang sudah kita lakukan. Ini kita lihat kembali apakah seperti ini kita lakukan. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing. Itu yang pertama, itu planning. Kita harus membuat perencanaan atau target. Itu perencanaan atau target itu bisa kita sendiri yang membuatnya dan atau kita bersama dengan santri. Dan target itu tidak mesti harus sama semua. Karena kemampuan santri itu tidak sama. Jadi di sini di Ma'had kan sudah ada kurikulumnya yang dibuat. Misalnya 1 tahun itu 5 juz. Nanti dalam capaiannya tidak semua tercapai 1 tahun 10 juz ya, 1 semester 5 juz. Jadi tidak semua tercapai seperti yang diharapkan. Jadi nanti kita membuat ini planning ini kita nanti ketika masuk santri baru ya, atau bukan hanya santri baru, tapi ketika kita memulai awal halaqah. Ini kan kita masuk semester baru ya, apakah di kelas 1 atau kelas-kelas yang manapun, semua harus punya target, harus punya perencanaan supaya mudah ketika nanti santri bergerak dan kita juga mudah mengevaluasi. Misalnya untuk santri baru, target misalnya ketika ada yang belum tahsinnya belum bagus, berarti target pertama adalah dalam 1 bulan kita targetkan mereka misalnya selesai tahsin. Kemudian nanti bulan kedua sudah bisa menghafal. Atau misalnya untuk yang sudah selesai hafalan, targetnya apa? Dalam 1 semester ini mungkin 5 juz gitu. Nanti itu target secara umum kan. Nanti ada target yang khusus. Kita lihat bagaimana kondisi santrinya. Dia tidak mungkin bisa 5 juz dalam 1 semester. Kenapa tidak mungkin bisa? Mungkin misalnya kita lihat bagaimana usahanya, bagaimana kemampuannya. Kita bisa menurunkan lagi. Itu kita ajak musyawarah dengan dia. Itu bisa, nggak mesti kita lakukan di halaqah. Bisa kita buat, kita panggil dia. Itu salah satu bentuk kepedulian kita selaku guru halaqah. Jadi dia merasa kalau kita misalnya buat target sama-sama di dalam halaqah, ini pokoknya semester ini harus bisa 5 juz mungkin, jadi bisa tasmi itu. Sedangkan dia dalam diri dia sendiri merasa sehari aja ini hafalan sudah mati. Rasanya itu tidak mungkin. Kita harus mendekati dengan mungkin di luar halaqah. Jadi dia merasa kita pedulikan. Jadi tujuan usrah itu betul-betul bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah action. Kan setelah ada perencanaan, itu adalah harus ada actionnya, pelaksanaannya. Jangan hanya sudah kita rencanakan, akhirnya ya begitu saja. Tidak akan berhasil kalau tidak action gitu. Begitu juga dengan apa yang sudah kita lakukan dalam beberapa hari ini, yang penting sekali bagi kita ke depan adalah action. Di antara actionnya apa? Bagi santri baru yang belum paham bagaimana cara menghafal, mungkin kita harus mengajarkan begini cara menghafal. Dia baru hari ini mengenal dunia menghafal. Apakah dengan cara kita telakkikan,
Atau misalnya bagaimana kan kalau saya dulu itu saya nggak tahu teori, nggak tahu ini, apa yang saya dulu bisa, saya bisa menghafal begini, begitu kita turunkan. Ustazah seperti itu juga. Ustazah bisa menghafal bagaimana? Seperti itu ajarkan kepada santri. Kemudian misalnya bagaimana cara kita mengajarkan mutkin misalnya, murajaah. Bagaimana cara dia murajaah? Dia sudah lancar, kemudian ditinggal lagi, lupa lagi. Jadi di action inilah perlu kita mengajarkan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kontrol. Sudah ada planning, sudah dilakukan, diajarkan. Yang selanjutnya adalah kontrol. Bagaimana dalam keseharian di dalam halaqah, tercapai tidak, dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita ajarkan. Itu butuh pengontrolan setiap hari. Mungkin bagi kita halaqah Quran itu kan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Kalau sehari 3 kali kita mampu mengontrol, insya Allah halaqahnya akan baik. Nah, kondisi hafalan-hafalan santri akan baik. Kontrol di sini bukan hanya kontrol hafalan. Kalau misalnya itu adalah halaqah Quran, bukan hanya kontrol kemampuan dia sudah bisa misalnya ilmu yang lain, tapi kita juga jangan pernah lupa untuk mengontrol keimanan mereka. Karena tadi dari yang kita bahas tadi adalah fungsi dari halaqah itu adalah untuk untuk pembentukan karakter keimanan. Misalnya bagi anak-anak yang baru masuk, penanaman iman yang harus kita lakukan misalnya terhadap Al-Quran adalah bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran bukan karena kita, itu bisa kita tumbuhkan. Jadi pengontrolannya di mana? Kita misalnya masih melihat ketika kita tidak hadir, mereka misalnya entah main-main, keluar dari halaqah, berarti menghafal Al-Quran itu masih karena kita, bukan karena Allah. Jadi nanti di situ kita ingatkan lagi. Jadi setiap hari diingatkan, insya Allah akan baik. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi dari apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita kontrol setiap hari, tercapai tidak dari planning kita. Evaluasi itu bisa kita buat apakah mingguan, apakah bulanan. Jadi perlu evaluasi. Misalnya si A dia sudah punya target, dalam bulan ini dia selesai juz 1. Kita melihat ini sudah setengah bulan, tapi hafalannya masih di halaman kelima misalnya. Sedangkan semua itu ada 20 halaman. Jadi itu kita kontrol, kita ingatkan, harus berjalan dengan baik. Jadi perlu adanya evaluasi. Jangan sampai nanti kita masuk halaqah ya masuk aja, duduk dengar. Kan kesannya begini, paling enak itu guru Quran. Karena kan kalau misalnya guru yang lainnya kan harus ngomong kan, harus menyampaikan. Misalnya kalau guru Quran kan duduk diam, apa ngantuk atau enggak kan misalnya kan. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi disinilah bagaimana kita harus bisa, kalau misalnya seperti itu semua bisa jadi guru Quran. Semua tinggal. Enggak, maksudnya saya sendiri kadang-kadang ngantuk juga. Maksudnya kan kita bisa mengevaluasi semua, ada anggota kita misalnya 12 orang.
si A sudah kan sudah ada, dia sudah dapat sekian. Nanti yang belum dapat, bagaimana kita bisa memberikan motivasi? Masih ada waktu, kan targetnya 1 bulan kan selesai juz ini masih ada sisa waktu berapa hari lagi. Insya Allah dia akan bisa jika mengejar gitu. Jadi perlunya evaluasi gitu dari kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam agenda halaqah. Agenda halaqah apa saja ya? Itu yang pertama itu persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Persiapan ini ada 2 hal, yaitu persiapan eksternal, misalnya seperti kita ada bawa Al-Quran, ada absen, atau hal-hal yang lain yang memang dibutuhkan di dalam halaqah gitu. Dan kita hanya datang duduk diam gitu saja gitu. Kemudian yang persiapan lainnya adalah persiapan internal kita. Ini yang sangat penting sekali, yaitu internal kita. Bagaimana persiapan diri kita ingin masuk halaqah itu? Kita sudah siap masuk halaqah atau belum? Kita yang tahu kondisinya. Misalnya kita baru pulang entah capek-capek kan, langsung masuk halaqah. Kita belum berwudu, kita lelah, pikiran kita belum jadi akan sangat jadi kita belum siap, kondisi seperti itu belum siap menghadapi santri. Jadi kita jangankan kita ingin melihat kesiapan anak-anak, kesiapan diri kita sendiri belum. Jadi bagaimana kita dulu harus siap. Jangan misalnya kondisi atau baru bangun tidur kan, misalnya sesekali kita baru bangun tidur, terkejut, kapah padum, langsung taplung mbak halaqah, tua ada tahu wudu, mentang nak meri dikatika, maksudnya kan, maksudnya, itu juga akan ketika dah duduk kita baru sadar, ada anak-anak kan lihatin kita, jadi jika bengeh dengan kemlong misalnya lah. Jadi butuhnya persiapan dan bukan persiapan dari fisik, dan itu juga yang paling penting sekali adalah persiapan ruhiyah kita. Kita sudah salat duha, kita sendiri sudah baca Al-Quran. Nah, kita hari ini misalnya kita sudah menyelesaikan tilawah kita 1 juz, atau kita sudah berzikir. Jadi ruhiyah kita ini sudah makan dia, kan tubuh kita kan butuh makan. Kalau kita masuk halaqah belum makan kan lemas kita kan, lemas gitu, haus atau apa gitu. Ruhiyah kita kalau nggak pernah kita kasih makan dia juga lemas, dia nggak bisa bergerak. Makanannya apa? Ya salat, puasa, tilawah, itu makanan-makanan ruhiyah kita. Jangan sampai kita tidak memberikan makan untuk ruhiyah kita langsung masuk halaqah, itu juga akan berefek kepada santri. Kalau kita masuk seperti itu, nanti kita nggak akan bisa, susah memberikan nasihat. Kenapa bisa susah memberikan nasihat? Kita merasa seharusnya long yang lebih nasihat, kok lo lebih nasihat ke anak ni. Jadi suasana itu tidak menyenangkan kita, tidak menyenangkan ketika kita sebenarnya ingin memberikan nasihat, tapi kita merasa diri kita, kita misalnya suruh anak-anak tilawah, kita aja tadi dalam seminggu ini nggak pernah tilawah gitu. Jadi rasanya sehingga membuat kita tidak jadi menyampaikan apa yang memang sebenarnya ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, agendanya itu kita awali dengan muqaddimah. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar ar-rasul mu'allim, itu bagaimana dalam membuka majelis itu diawali dengan hamdalah atau kalimat-kalimat yang lain gitu. Setelah itu aktivitas menghafal. Aktivitas menghafal ya, kalau memang halaqah Quran berarti aktivitas menghafal.
Kalau misalnya yang lain berarti ya guru menyampaikan sudah muka halaqah, dan selanjutnya adalah tausiah. Tausiah sudah selesai halaqah Quran atau sudah selesai ilmu yang lain, itu menutupnya itu dengan memberikan tausiah, karena memang waktu misalnya sedikit untuk pelajaran yang lain ya. Kan di situ harus menyampaikan ilmu, di situ harus menyampaikan tausiah. Itu bagaimana? Enggak mesti harus panjang-panjang dan enggak mesti harus banyak-banyak. Sedikit saja hari ini kita ingatkan itu bisa jadi tausiah yang kita sampaikan itu dengan keadaan yang memang sedang mereka alami. Apakah yang dialami itu memang sedang di dalam halaqah atau kondisi di luar halaqah? Kita angkat karena memang kita bersama mereka, kita melihat keseharian mereka, jadi kita harus punya informasi, harus tahu masalah-masalah apa yang terjadi. Jadi mungkin di sini kita ustaz-ustazah ketika melihat ada santri melakukan pelanggaran, apakah pelanggaran misalnya cabut, pelanggaran bawa HP atau pelanggaran yang lain-lainnya. Berarti kita selaku orang tua ya, anak halaqah kita itu anak halaqah saya yang melakukan pelanggaran. Kita dulu harus introspeksi diri kita. Kenapa mereka seperti ini? Mungkin saya nggak pernah menyampaikan itu. Saya nggak pernah menyampaikan itu sama mereka sehingga mereka seperti itu. Jadi kita yang duluan harus bertanggung jawab. Jangan nanti ketika kondisi anak kita langsung lapor, misalnya lapor ke Ustaz Adi, lapor ke Ustaz Zakaria. Ini ada yang cabut. Kita dengan senangnya, bukan senang, dengan bilang itu ini ada yang cabut. Padahal itu kita melaporkan itu anak halaqah kita yang cabut. Seharusnya kita sendiri harus bisa menyelesaikan dulu apa yang terjadi dengan mereka. Kenapa mereka bisa cabut? Apa salah saya? Maksudnya, itu kita harus ada seperti itu. Jadi ketika kita sudah mencoba melihat masalahnya ini, kita coba selesaikan. Nanti baru kita sampaikan. Tapi bukan berarti harus berlarut-larut ya. Kita udah pendam sendiri sampai sebulan, rupanya udah habis semua di asrama. Bukan seperti itu. Maksudnya jangan berhari-hari, tapi tugas pertama adalah kita guru halaqah. Mungkin Ustaz Azhar, Ustaz Zakaria bisa menambah lagi karena memang ini sangat kurang.